Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Sekarang, kalian sedang mendengarkan podcast Sennesia, Sejarah Indonesia bersama Pak Rama. Di podcast ini, kalian akan mendengarkan materi dari Bapak yang menjadi bahan pelajaran awal sebelum masuk ke materi di hari Senin besok, tanggal 16 November 2020. Sebelum kita lanjut ke materinya, yuk kita mulai dengan berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, topik yang akan dibahas di dalam podcast kali ini adalah mengenai teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Setelah kalian mendengarkan podcast ini, Bapak berharap kalian bisa membedakan makna setiap teori yang menjelaskan proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Lalu, Bapak juga memiliki tujuan agar kalian mampu mengkategorikan mana yang termasuk aspek kelebihan dari suatu teori dan mana aspek kekurangan dari suatu teori. Sebagai tindak lanjut dari materi dalam podcast ini, materi-materinya akan dimasukkan ke dalam penilaian akhir semester atau PAS kalian nanti. So, dengarkan secara baik-baik ya tentang materi yang Bapak sampaikan. Pak, apakah ada tugas? Tentu, tapi akan Bapak jelaskan nanti ya. Yuk, kita let's go. Nah, kalian masih ingat kan materi terakhir yang Bapak jelaskan, yaitu tentang kebudayaan praaksara. Lalu, apa ya hubungan materi itu dengan materi yang akan kita bahas ini tentang teori masuknya agama Hindu ke Nusantara? Kalian tahu nggak? Sebetulnya di masa praaksara itu, terlebih di masa perunggu, di masa perundagian, atau di masa besi, kita sudah lebih mengenal sistem pelayaran yang menjangkau daerah baru yang lebih luas. Dan juga di masa itu kita sudah mengenal yang namanya perdagangan dari berbagai tempat. Jadi, tahukah kalian bahwa di masa itu kita mulai mengenal kebudayaan baru dari negara luar atau kebudayaan baru dari negara lain. Sehingga itulah kenapa nantinya masyarakat-masyarakat di Nusantara sebelum memasuki masa sejarah justru sudah lebih akrab dengan perdagangan dan pertukaran budaya dari kawasan lain. Dalam podcast ini, Bapak mau memberikan suasana baru bagi kalian untuk memahami sejarah ya. Jadi, tenang aja, Bapak tidak akan menjelaskan materi tanpa memperhatikan urutan yang tepat. Jadi, jika kita berbicara tentang teori agama Hindu, kita justru harus tahu dulu nih, apa sih teori itu dan mengapa teori itu harus dibuat. Tetapi hal lebih utamanya adalah kita perlu tahu dulu tentang makna Hindu itu sendiri. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, tentang Hindu itu bisa kita kelompokkan maknanya. Pertama, yakni Hindu sebagai bangsa. Kedua, Hindu sebagai keyakinan. Dan Hindu sebagai kebudayaan. Di podcast ini akan Bapak jelaskan dua makna yang pertama. Adapun yang ketiga akan Bapak gabungkan dengan materi pada hari Senin besok. Hindu sebagai bangsa, bagaimana sih maksudnya? Hindu kalau dari segi bahasa itu berakar dari kata Sind, S-I-N-D, atau Sindu, S-H-I-N-D-U, atau Indus, I-N-D-U-S.
Nah, ketiga kata ini menuju suatu sungai besar di semenanjung India atau merujuk ke suatu sungai besar di semenanjung India bagian barat laut yang namanya adalah Sungai Sind atau Sungai Indus atau Sungai Sindu. Bisa juga sambil kalian cek di Google Maps ya. Lalu, kawasan di sekitar sungai tersebut namanya adalah Hindustan. Seiring dengan berjalannya waktu, kawasan Hindustan ini memunculkan peradaban yang bernama Peradaban Sungai Indus atau Peradaban Lembah Sungai Indus, yang masyarakatnya dinamakan dengan bangsa Dravida, Dravida, yang akhirnya diserang oleh bangsa Arya dari arah Eropa dan bercampur deh menjadi bangsa Hindu, yang letak awalnya ada di semenanjung India bagian utara dan juga pada akhirnya akan menyebar ke bagian selatan. Nah, bangsa Hindu ini adalah bangsa penguasa alam pemikiran ya. Adapun sekarang, bangsa Hindu itu sudah modern dan memiliki nama Bharata atau bisa juga dipahami sebagai nama India seperti sekarang ini. Kemudian, kalau Hindu sebagai keyakinan bisa kita maknai sama-sama artinya sebagai Hinduisme, yaitu paham atau kepercayaan yang dianut oleh bangsa Hindu. Dan jelas sebagai agama bangsa, artinya adalah agama yang memang diperuntukkan untuk bangsa Hindu. Hinduisme ini berkembang loh guys, ada beberapa fasenya. Dari yang dimulai dari fase Weda yang sangat banyak mengenal dewa, fase Brahmana yang sangat banyak mengenal upacara, fase Purana yang merupakan masa penafsiran Weda, fase Upanishad, dan kemudian akhirnya akan memunculkan Buddhisme ataupun Jainisme, hingga perkembangannya berujung ke Hindu baru. Hinduisme ini berakar dari penelaahan atas Weda yang berasal dari kata wid, W-I-D, yang artinya pengetahuan. Nah, yang masuk ke Nusantara adalah Buddhisme dan Hindu baru. Kalau ciri-ciri dari Buddhisme adalah adanya pemaknaan bahwa hidup adalah penderitaan. Dalam Buddhisme juga ada yang dikenal dengan aliran Hinayana, yang cenderung menekankan pada aspek meditasi. Adapun untuk ciri-ciri Hindu baru adalah 1. Dikenalnya pematungan untuk dewa-dewa. 2. Dalam Hindu baru itu dikenal konsep Trimurti, Brahmana sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Shiva sebagai penghancur. Sepertinya ya tadi Bapak salah bilang ya. Harusnya Brahma ya sebagai pencipta, bukan Brahmana. Oke, yang ketiga, banyaknya pembangunan tempat pemujaan untuk mendukung upacara pemujaan. Dan 4, yakni adanya konsep penjelmaan. Nah, dari konsep penjelmaan inilah di Nusantara dikenal istilah Dewa Raja. Artinya bahwa raja adalah penjelmaan atau titisan dari dewa. Dalam Hindu baru ini juga mengenal adanya Hindu Shiva yang menekankan pemujaannya pada sosok Shiva, dan Hindu Wasnawa yang menekankan pemujaannya pada sosok Wisnu. Hayo, masih ingat tidak tadi kalau Bapak menjelaskan bahwa Hindu adalah agama bangsa dan memang diperuntukkan bagi bangsa Hindu. Tetapi kenapa di Nusantara bisa muncul perkembangan Hindu-Buddha ya, yang banyak dikenal pada kerajaan-kerajaan di Nusantara? Anak-anak, pertanyaan-pertanyaan semacam itulah yang menyebabkan munculnya teori-teori yang menjelaskan masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Yuk, dicatat yuk tentang teori-teorinya. Teori yang akan Bapak jelaskan ini berdasarkan pada pembagian kasta atau golongan dalam agama Hindu. Dimulai dari teori Brahmana yang disampaikan oleh J.
C. van Leur, Leur. Teori Brahmana ini menyebutkan bahwa agama Hindu dibawa ke Nusantara oleh kaum Brahmana dari India, yakni kaum pendeta-pendeta agama Hindu. Teori ini banyak dibuktikan dengan banyak penemuan prasasti-prasasti yang mengandung bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Namun, teori ini ada loh kelemahannya. Dalam agama Hindu, ada suatu kitab yang bernama Manasara dan Silva Prakasa, di mana dalam kitab itu ada hal yang dijelaskan bahwa kaum Brahmana tidak boleh melintasi lautan. Padahal jalur dari India ke Nusantara yang sangat dipakai dan sangat populer pada masa-masa awal Masehi atau pada masa-masa itu adalah jalur laut. Dan karena kaum Brahmana sangat memegang perintah kitab itu, maka tidak mungkin dong kaum Brahmana melakukan pelayaran ke Nusantara. Meskipun memang bisa diketahui bahwa di Nusantara juga ada yang dikenal dengan upacara Fratyastoma atau upacara penghinduan. Dan upacara ini memang dilakukan oleh kaum Brahmana atau dipimpin oleh kaum Brahmana. Berikutnya ada teori ksatria yang diajukan oleh C.C. Burke dan J.C. Maun. Teori ini bilang bahwa yang menyebarkan agama Hindu ke Nusantara adalah golongan bangsawan atau jenderal perang dari India. Tetapi teori ini terbilang masih lemah loh, karena tidak ditemukannya catatan yang menyebutkan bahwa penyerbuan kerajaan-kerajaan di India ke Nusantara pada masa sebelum datangnya agama Hindu-Buddha. Selain itu, darah-darah raja di Nusantara tidak memiliki hubungan dengan raja-raja dari India. Ya, begitu. Kemudian, kita tekankan lagi ya, bahwa tidak ditemukannya catatan-catatan yang menyebutkan bahwa adanya penyerbuan kerajaan-kerajaan dari India ke Nusantara. Inilah yang menjadi juga sebab kelemahan dari teori ksatria. Kemudian ada juga teori Vaishya yang digagas oleh N.G. Krom. Simpelnya, mudahnya, teori ini menguatkan peranan para pedagang India sebagai traveler yang sering bolak-balik ke sana ke sini ke daerah Nusantara. Karena sering traveling dan berpariwisata ya, agama Hindu secara perlahan mulai dikenal di Nusantara. Karena sering traveling, ini kekuatan dari teori inilah yang juga mengambil dari alasan itu. Kekuatan dari teori ini adalah banyaknya manuskrip atau catatan perdagangan yang ditulis oleh Tiongkok maupun India bahwa pernah ada jalinan perdagangan yang sering dilakukan di Nusantara. Wah, hebat ya. Sebetulnya memang kalau kita sadari sama-sama bahwa kalangan pedagang atau bos-bos ini memang memiliki rutinitas hangout dan tidak tanggung-tanggung ya, hangout ke Nusantara. Sudah begitu sering lagi kan? Tetapi teori ini lemah karena hanya ditemukan satu corak patung atau arca yang menggambarkan dewa kekayaan yang bernama Arca Dewa Kuera. Loh Pak, kenapa kok disangkut pautkan dengan dewa kekayaan? Bayangkan ya, dari India ke Nusantara, itu jauh dan lewat lautan. Setidak-tidaknya ada dong, bisa saja ditemukan arca penjaga perjalanan atau arca kekayaan yang ditemukan, ya kan? Padahal yaitu setidak-tidaknya arca Hindu yang bercorak kekayaan bisa saja banyak ditemukan. Tetapi justru yang banyak ditemukan di Nusantara adalah arca Shiva sebagai penghancur.
Aya naon ya? Ada apa ya di sini? Kok hanya satu corak arca yang ditemukan untuk menguatkan bahkan sebagai pelemah dari teori ini? Sudah begitu, kalangan Waisya atau pedagang ini tidak diperkenankan untuk mengajarkan Hinduisme, berhubung bahasa yang sering digunakannya adalah bahasa Prakerta dan bukan bahasa Sanskerta. Kelemahan lain dari teori ini adalah pusat kerajaan Hindu-Buddha bukan berada di pesisir pantai. Padahal pesisir pantai kan merupakan pusat perdagangan dari jalur laut kan? Meskipun teori ini juga beranggapan bahwa ada yang namanya kampung Keling, Keeling sebagai tempat singgah pedagang. Namun, anggapan ini dibantah oleh Jesse Van Leur yang mengatakan bahwa kampung itu hanya diisi oleh rakyat biasa. Kita lanjut. Teori keempat, yakni teori Sudra, yang menyebutkan bahwa para pekerja yang justru menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Akan tetapi, tetap saja teori ini lemah, karena golongan Sudra itu tidak bisa membaca huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta eng. Justru buta huruf ya. Dan bahkan selain tidak bisa, mereka juga tidak boleh belajar itu dan tidak boleh mengajarkannya. Sehingga agama Hindu yang erat dengan bahasa Sanskerta pun menjadi mustahil untuk boleh diajarkan oleh golongan Sudra. Lalu ada juga nih teori arus balik yang disampaikan oleh F.D.K. Bosch, B-O-S-C-H. Teori ini justru anti-mainstream. Kalau dibayangkan mungkin F.D.K. Bosch ngomong begini, "Ari kalian kenapa nggak mempertimbangkan peranan orang Nusantaranya itu sendiri? Padahal kan orang Nusantara juga bisa ke India, belajar agama Hindu ataupun Buddha di sana. Kemudian kembali ke Nusantara dan menyebarkan ajarannya dengan status sebagai pelajar agama. Pertimbangkan dong bro." Dan memang inilah teori yang paling menjanjikan dan masuk akal, dan paling bisa diterima untuk menerangkan masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Ya, meskipun masih ada sisi perdebatannya dan kelemahannya, seperti masyarakat Nusantara pada masa itu masih cukup berkarakter pasif atau sebangsa dengan MAGER, mager, untuk pergi keluar Nusantara. But this theorem was accepted dominantly. Teori ini, teori arus balik yang memang paling bisa diterima. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, seperti itulah podcast tentang teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Wah, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari lewat podcast ini? Nah, coba kita refresh lagi materi tadi ya. Ada benarnya juga kan kalau keberadaan agama Hindu-Buddha di Nusantara memang perlu pakai teori? Karena Hinduisme itu sendiri adalah agama bangsa atau agama nation bagi bangsa Hindu saja. Selain itu, kayaknya benar juga ya kalau teori arus balik yang dijadikan cukup kuat. Dari teori itu juga memunculkan bahwa orang Nusantara yang justru sebagai penentu paling utama untuk kebudayaannya sendiri. Dan juga setiap teori tentu memiliki kelemahan dan kelebihan. Ya, begitulah teori berkembang. Jika ada bantahan dan bukti yang lebih kuat, bisa saja teori-teori itu runtuh dengan sendirinya. Oh iya, karena sudah selesai podcast ini, Bapak akan menjelaskan bahwa tugas tentang materi ini memang ada, tapi tidak akan Bapak berikan hari ini ya. Materi ini hanya Bapak siapkan sebagai materi untuk mempersiapkan kalian menghadapi pelajaran besok dan menghadapi PAS. Semoga kalian mencatat ya apa saja yang sudah Bapak jelaskan di materi ini. Untuk tugasnya akan Bapak share besok saja
di Google Classroom. Baik, itu saja yang akan Bapak sampaikan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast ini. Lebih kurangnya, Bapak memohon maaf. Dan semoga pelajaran yang kita dapatkan dalam podcast ini bisa bermanfaat. Amin. Semangat dan sukses selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.